Action, let's go. 저 건물을 찾으러. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Junaidi, SIPM SI, selaku dosen pengampu mata kuliah Governance Digital. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat-Nya lah kami dapat melakukan Zoom meeting hari ini untuk memaparkan hasil analisis kami studi kasus terhadap Kartu Perpustakaan Online Provinsi Sumatera Selatan atau yang biasa disingkat KPOPS Sumsel. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 24, kelas B Indralaya. Saya Windira Dwi Marluta Lubis. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya, Fira Mauli Anggraini. Mungkin langsung saja, untuk paparan yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, Fira. Pada Fira, disilahkan. Terima kasih, moderator, atas kesempatannya. Nah, yang pertama itu tentang aplikasi. Jadi, aplikasi ini tuh alamat kantornya di Jalan Demang, Lebar Daun, nomor 47 Loro Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan nomor pos 30151. Dan alamat link websitenya bisa terlihat di sana. Lalu ini tampilan dari aplikasinya dengan warna hitam dan hijau pada bagian logo aplikasi. Lalu dasar hukum aplikasi KPOP Sumsel, itu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang perpustakaan. Lalu yang ketiga itu SK Mendikbud RI Nomor 095 /0 1978 Perpustakaan Negara berubah menjadi Perpustakaan Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Selatan. Lalu di sini ada menu-menu yang tersedia dalam aplikasi. Ada 4 menu. Yang pertama beranda. Pada beranda ini banyak memuat koleksi buku yang sering dipinjam dan juga koleksi terbaru. Lalu yang kedua ada menu pencarian buku yang berfungsi untuk memudahkan pengguna untuk mencari buku yang ingin dipinjam. Yang ketiga itu ada menu pesanan, merupakan fitur untuk mencatat buku-buku yang sudah dibaca. Lalu yang terakhir ada menu profil, merupakan poin dari aplikasi ini karena memuat identitas dari kartu perpustakaan online. Nah, unit kerja atau instansi pengelola dari aplikasi ini adalah Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Lanjut. Lalu latar belakang dari pembuatan aplikasi ini itu karena perkembangan dari zaman yang telah mencapai serba teknologi, mendorong berbagai organisasi termasuk Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat berbagai aplikasi dan website. Nah, salah satunya aplikasi ini. Lalu juga aplikasi ini dihadirkan sebagai solusi untuk kendala seperti kehabisan stok buku atau keterlambatan dalam peminjaman. Masyarakat juga dapat melakukan pemesanan buku secara online, mengakses informasi ketersediaan buku, dan melakukan proses peminjaman dengan lebih efisien. Lanjut. Lalu di sini deskripsi singkat dari aplikasi KPOP Sumsel. Aplikasi KPOP Sumsel ini merupakan sebuah aplikasi perpustakaan online yang tersedia di Provinsi Sumatera Selatan di bawah naungan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Aplikasi ini
secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat pada tanggal 26 Agustus 2022 yang memungkinkan pengguna untuk meminjam buku secara online melalui kartu perpustakaan online, dengan harapan aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses sumber bacaan dan informasi melalui perpustakaan online. Nah, tujuan dari aplikasi ini sendiri yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan pengalaman bagi masyarakat yang ingin meminjam ataupun membaca buku di perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan akses masyarakat dan juga petugas perpustakaan dalam mencatat data peminjam dan mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan. Lalu jenis layanan yang tersedia pada aplikasi ini ada dua, yaitu pendaftaran anggota perpustakaan yang dilakukan secara online. Dan dengan ini, maaf sebelumnya belum selesai. Yang diharapkan bisa masyarakat bisa mendaftar kartu perpustakaan online ini dimanapun dan kapanpun. Lalu yang kedua itu ada proses peminjaman buku secara online. Jadi masyarakat itu tidak perlu lagi datang ke perpustakaan langsung dan hanya perlu meminjam lewat aplikasi. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan itu ada 3. Yang pertama, efisiensi proses peminjaman buku yang lebih optimal. Karena dengan adanya kartu ini diharapkan waktu tunggu dapat dikurangi, memberikan pengalaman peminjaman yang lebih lancar dan efektif bagi pengguna perpustakaan. Lalu yang kedua, pelayanan yang lebih baik dan cepat. Karena aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan secara keseluruhan. Terus yang terakhir, stimulasi peningkatan minat baca di kalangan masyarakat. Dengan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai jenis materi bacaan dan sumber pendidikan lainnya, diharapkan mendorong peningkatan literasi di masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vira atas komentar materinya. Selanjutnya merupakan pemaparan yang akan saya paparkan. Lalu ada tutorial. Di sini kami ada membagi menjadi dua, yaitu tutorial cara mendaftar aplikasi dan tutorial cara meminjam buku. Yang pertama itu tutorial cara mendaftar aplikasi KPOP Sumsel. Untuk tahap pertama, kalian bisa klik tombol daftar yang terdapat pada bagian bawah. Lalu kemudian akan diarahkan ke halaman berisikan informasi ketentuan sebelum melakukan pendaftaran sebagai anggota. Tahap kedua, setelah mengklik daftar, selanjutnya itu akan diarahkan untuk ke halaman baru untuk mengisi form-form yang ada. Nah, form-formnya itu mencakup nama lengkap, alamat email, tipe identitas, nomor identitas, jenis kelamin, dan jenis anggota. Lalu, untuk tahap ketiga, jika semua form yang telah terisi, kemudian lanjut akan diarahkan ke halaman pendaftaran baru untuk mengisi form-form lain. Nah, formnya itu berupa alamat, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, RT, dan RW. Lalu kemudian centang pada checkbox yang bertuliskan alamat tinggal sama dengan alamat identitas. Lalu untuk tahap keempat, itu ada form pendaftaran selanjutnya, yaitu berupa nomor telepon, nomor HP, nama instansi, alamat institusi, dan telepon institusi. Kemudian akan diarahkan untuk mencentang pada checkbox yang menyatakan data yang diisi benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu untuk tahap terakhir, itu akan diminta untuk memasukkan foto profil anggota. Jika berhasil mengunggah foto, maka klik lanjut untuk melanjutkan proses pendaftaran. Lalu tunggu sampai aplikasi memproses pendaftarannya. Jika telah selesai, maka akan diberikan halaman yang menunjukkan pendaftaran telah berhasil dan terdapat tampilan kartu anggota baru. Kemudian, klik mulai berselancar, maka kemudian akan diarahkan ke halaman login, dan kemudian dapat login dengan email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Kemudian itu ada tutorial cara meminjam buku pada aplikasi KPPS Sumsel. Yang pertama, klik di kolom pencarian buku yang ingin dipinjam. Jika buku tersedia, bisa langsung diklik. Kemudian yang kedua,
itu pastikan buku yang dicari benar, lalu tambahkan buku ke dalam keranjang. Kemudian tekan lanjut, lalu check out buku yang akan dipinjam, dan yang terakhir, dan jika berhasil akan muncul layar seperti yang tertera pada gambar. Yang keenam itu kembali ke beranda, lalu cek pesanan, dan yang terakhir, jika pesanan selesai, bisa langsung diambil ke ruang baca umum. Kemudian ada keunggulan aplikasi KPOPS Sumsel. Di sini kami menganalisis ada 6 keunggulan dari aplikasi KPOPS Sumsel. Yang pertama itu aplikasi ini mudah diakses di mobile atau smartphone. Yang kedua, aplikasi ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja selama terhubung ke internet. Lalu yang ketiga, fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi ini terbilang praktis dan mudah dimengerti. Yang keempat, aplikasi ini memiliki akses langsung ke perpustakaan Sumatera Selatan. Yang kelima, tampilan aplikasi menarik sehingga pengguna tidak bosan dalam menggunakannya. Yang keenam, tidak perlu membayar atau gratis lisensi untuk menggunakannya. Selain ada keunggulan, pasti ada kelemahan dari aplikasi. Di sini kami menganalisis ada 3 kelemahan dari aplikasi KPOPS Sumsel. Yang pertama itu, aplikasi ini hanya terdapat di Play Store. Dengan kata lain, hanya dapat diakses oleh Android. Jadi pengguna iOS itu tidak dapat mengakses aplikasi ini. Yang kedua itu, kurangnya layanan dukungan pada aplikasi ini. Yang ketiga, terlalu minim informasi yang berkaitan dan membahas tentang aplikasi ini sehingga lumayan sulit bagi pengguna untuk mencari tahu. Lalu yang terakhir dapat dilihat itu profil jumlah data pengunjung sejak launching hingga saat ini. Nah, dari gambar tersebut dilihat bahwa ada kurang lebih 5.000 pengguna yang mengunduh aplikasi ini, sehingga dapat diketahui bahwa aplikasi ini cukup membantu masyarakat untuk mengakses kartu perpustakaan di Sumatera Selatan. Oke. Baik, sekian dengan berakhirnya pemaparan dari saya tadi, maka berakhir pula pemaparan hasil analisis kami terkait aplikasi KPOPS Sumsel. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.